Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setelah seseorang meninggal dunia, ia akan masuk ke alam selanjutnya yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Di alam ini, ia akan dijumpai oleh kedua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Jika ia mampu menjawab dengan benar, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur, dan jika tidak, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur tersebut. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ada 3 hal yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, bahkan dianggap sepele dan remeh, padahal 3 hal itu dapat menyebabkan azab di alam kubur. Lantas, apa saja 3 penyebab azab kubur yang dianggap remeh itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, fitnah kubur adalah suatu hal yang pasti akan terjadi kepada semua manusia yang telah meninggal dunia. Salah satu fitnah kubur itu adalah azab di alam kubur. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur. Bahkan 3 hal tersebut saat ini rasanya sangat biasa terjadi dan dianggap remeh oleh kebanyakan manusia di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu ghibah atau menggunjing, namimah atau mengadu domba, dan air kencing. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pertama, pelaku ghibah atau menggunjing. Membicarakan orang lain atau menggunjing atau menggibah adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika yang dibicarakan itu dibumbui dengan cerita-cerita sendiri, sehingga menyebabkan timbulnya fitnah. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya terkait dengan apa itu sesungguhnya ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, ghibah yaitu kamu membicarakan atau menyebut-nyebut saudaramu atas hal-hal yang tidak disukainya atau dibencinya. Lantas salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, lalu bagaimana jika apa yang aku bicarakan itu memang benar ada pada diri saudaraku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, jika apa yang kamu bicarakan itu memang ada pada diri saudaramu, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika yang kamu bicarakan itu tidak ada pada diri saudaramu, maka kamu telah berbuat kedustaan atau kebohongan terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahkan mengibaratkan orang yang melakukan hal-hal semacam ini bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan janganlah kalian saling menggibah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tak hanya sampai di situ, ternyata ada hukuman yang berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang suka menggibah kelak di alam kubur. Azab yang akan diterima oleh mereka itu sebagaimana pernah digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Tatkala Robku memi'rajkanku atau menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang paling baik dalam menyikapi hal ini
adalah dengan menutupi setiap aib yang ada pada diri saudara kita. Karena selain dapat mempererat hubungan kekeluargaan, juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Barang siapa yang menahan gibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Kedua, pelaku namimah atau pengadu domba. Namimah adalah menyebarkan berita kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras untuk melakukan hal ini karena hal semacam itu akan menyebabkan pertikaian dan permusuhan di antara keduanya. Lebih dari itu, bahkan akan mendapatkan siksa kelak di alam kubur. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Orang yang suka berbuat namimah ternyata juga menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam sedang dilanda kelaparan. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Bahkan permohonan itu dilakukan berkali-kali. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, di kalangan kalian ada seorang yang gemar mengadu domba. Selama orang tersebut masih ada, aku tidak akan mengabulkan permintaanmu. Ketiga, sebab air kencing yang tidak bersih. Hal terakhir yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab di alam kubur adalah karena air kencingnya. Seseorang yang tidak bersih ketika bersuci setelah buang air kecil ternyata akan mendatangkan siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat melewati dua buah kuburan, tiba-tiba beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar. Salah seorangnya adalah karena tidak bersuci dari air kencing, sedangkan seorang lainnya diazab karena suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membentangnya menjadi dua, lalu meletakkan pada setiap kuburan satu buah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal demikian?" Beliau menjawab, mungkin pelepah kurma itu dapat meringankan keduanya selama belum mengering. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai tiga hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Hal ini sering dianggap remeh atau sepele oleh kebanyakan manusia. Ketiga hal itu adalah menggibah, namimah, dan bersuci dari air kencing. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk dapat menjauhi hal-hal tersebut, agar kelak kita dapat dijauhkan dari azab di alam kubur dan mendapatkan nikmat di alam kubur. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.